apakah kita selaku rakyat di Indonesia ini memiliki kedaulatan atau bagaimana, Bu? Ketika kedaulatan ini di tangan rakyat, ini sangat menjadi satu hal yang tidak mungkin dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang sudah selalu setia bersama channel Bung FD. Kembali lagi di channel yang paling ngeri, cerdas, dan keren ini. Selamat sore Bung FD. Ya, selamat sore Adinda Tasya. Ya, sehat ya? Alhamdulillah selalu sehat Adinda. Ya, alhamdulillah. Kelihatannya juga senang sekali pada hari Ya, ini. Adinda, alhamdulillah senang karena udah mencapai 200 lebih subscriber nih Adinda. Ya, alhamdulillah. Berarti tetap semangat ya, Bung ya? Siap, insya Allah tetap konsisten. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ya. Nah, pada channel Bung FD kali ini, kita akan kembali lagi pada konten diksi atau diskusi konstitusi Indonesia. Lebih tepatnya yang part 2 ya, Bung? Ya, part Karena beberapa hari lalu juga sempat dibahas oleh Bung FD. Tapi pada pembahasan kali ini kita lebih spesifik lagi membahas tentang substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berbicara tentang UUD NRI 1945, tadi saya juga sempat membaca tentang pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, tadi saya juga sempat bingung ya, Bung. Maksudnya itu gimana, Bung? Apakah kita selaku rakyat di Indonesia ini memiliki kedaulatan atau bagaimana, Bung? Ya, jangan bingung Adinda. Dan juga para viewers itu jangan bingung. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten diksi, diskusi konstitusi Indonesia akan memberikan wawasan yang mudah dipahami dengan model 4M. Mudah, mengetahui, mengerti, dan memahami. Insya Allah para viewers mudah untuk menangkap pemaparan dari konten diksi ini. Nah, pertanyaan dari Adinda Tasa. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Iyakah rakyat memiliki sebuah kedaulatan? Kedaulatan artinya kan kekuasaan tertinggi. Sekali lagi, kedaulatan adalah sebuah kekuasaan tertinggi. Nah, saya ingin mengawali negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, ada teorinya, teori kedaulatan rakyat ini dikenal biasanya juga sebagai negara demokrasi. Tahu kan demokrasi? Yang berasal dari kata nomos dan kratos. Kemudian kalau secara yang sering kita dengar itu demokrasi itu of the people, kemudian by the people and for the people. Dari, oleh, untuk rakyat. Itu demokrasi. Nah,
Berkenaan di pasal 1 ayat 2, kedaulatan rakyat yang berada di tangan, kedaulatan negara itu berada di tangan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, ketika kedaulatan ini di tangan rakyat, ini sangat menjadi suatu hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Ataupun tidak mungkin, sulit untuk terciptanya sebuah kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat. Artinya rakyat yang berkuasa. Semua rakyat berkuasa. Rakyat, bayangkan Adinda Tasya, ada berapa ribu jiwa di negara kita. Masa iya semuanya akan memimpin ataupun menjadi seorang yang berkuasa, memiliki sebuah kekuasaan? Kan enggak. Maka dari itu di Indonesia dikenal dengan namanya demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian juga yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Nah, kata kuncinya menurut Prof. Sri Somantri itu ada pada kata permusyawaratan perwakilan. Bisa dipahami? Artinya kedaulatan rakyat itu diwakilkan kepada orang-orang yang telah dipilih oleh rakyat. Gitu Adinda. Jadi nggak semua rakyat ini memiliki kekuasaan, enggak. Artinya melalui perwakilan-perwakilan tersebut disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, dari pernyataan di atas juga artinya ruang-ruang kedaulatan rakyat itu diwakilkan melalui wakil-wakil yang dipilih. Melalui apa? Biasanya adanya sebuah pilkada, pemilihan kepala daerah, ada sebuah pemilihan umum, pemilu. Pemilu itu memilih wakil-wakil rakyat. Biasanya disebut dengan ya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan seorang presiden pun itu berasal dari rakyat, ya enggak? Jadi yang memilih adalah rakyat. Jadi gitu Adinda. Nah, senada dengan pendapatnya Sri Somantri ya Adinda, menurut Edi Purnama, kedaulatan rakyat itu sebagai prinsip dasar yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diwujudkan melebihi ataupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang disebut dengan indirect demokrasi dengan sistem MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, artinya nanti kedaulatan rakyat itu kekuasaannya ada pada kekuasaan pemerintah. Nah, kekuasaan pemerintah ataupun orang-orang yang masuk pada ranah pemerintahan itu adalah orang-orang yang dipilih langsung luber julbir oleh rakyat. Nah, kita mencoba untuk menangkap arti dari of the people, kemudian by the people and for the people. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya pemilihan itu awal dari rakyat nih. Rakyat naik, ada yang mencalonkan, ada yang menyoblos, ya kan? Rakyat itu kan juga menjadi sebuah pelaksanaan tiap 5 tahun sekali atau pada periode yang tertentu. Nah, kemudian ketika sudah terpilih nih rakyat ataupun perwakilan yang sudah terpilih, maka harus lagi-lagi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Harus mendengarkan aspirasi rakyat. Artinya, orang-orang yang telah menjadi wakil-wakil rakyat
itu harus memperhatikan kepentingan rakyatnya. Jadi simpelnya gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba terpilih. Biasanya ya, dengan janji-janji manis, janji-janji politiknya, kemudian setelah terpilih lupa dengan rakyatnya. Ini kan sangat tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ketika sudah dipilih, sudah dipercaya, maka jagalah kepercayaan itu. Sederhananya gitu, Adinda. Sekali lagi, artinya kedaulatan rakyat itu melalui sebuah perwakilan. Sebagaimana tertuang dengan demokrasi Pancasila. Jadi gitu, Adinda. Nah, mengenai diskusi konstitusi Indonesia selain kedaulatan rakyat, tentu di pasal 1 ayat 1 yang menyatakan negara kita itu negara republik, negara kesatuan, bukan negara serikat. Ya, hanya ingin menambah wawasan bahwasannya yang membedakan antara negara kesatuan dengan negara serikat, kalau negara kesatuan itu bersifat top down dari atas ke bawah, dan juga tidak ada yang namanya negara-negara bagian. Sedangkan di negara serikat atau negara federal biasanya dikenal, itu ada negara-negara bagian dan sifatnya bottom up, dari bawah ke atas. Nah, karena kita negara kesatuan, maka urusan-urusan pemerintahan itu adanya sebuah pembagian kekuasaan. Nah, seperti video di awal, di bedah buku mengenai hukum administrasi pemerintahan daerah juga menyebutkan adanya sebuah capital division of power dan juga area division of power, ADP dan juga CDP. Nah, pembagian kekuasaan CDP yang garis horizontal itu adanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu secara horizontal CDP, Capital Division of Power. Sedangkan area Division of Power itu antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya adanya dari sebuah negara kesatuan itu ada sebuah proses pengotonomian, adanya sebuah asas-asas seperti asas desentralisasi, dekonsentrasi, kemudian juga ada sentralisasi, dan terakhir adalah tugas pembantuan. Itu negara kesatuan. Jadi negara kesatuan merupakan yang sifatnya top down dari atas ke bawah, dan juga adanya sebuah pembagian kekuasaan antara daerah-daerah karena terbagi dari beberapa daerah provinsi dan kabupaten kota. Itu di pasal 1 ayat 1, Adinda. Nah, sedangkan nanti di pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Juga saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan pemerintahan itu ada apa saja secara konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi gitu, Adinda. Saya kembalikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada kritik maupun pertanyaan, saran, maupun hinaan, cacian, itu tidak menjadi permasalahan, silakan isi di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Terima kasih Bung FD. Nah, itu tadi penyampaian dari Bung FD mengenai pembahasan substansi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan kita bisa bertemu kembali dan tetap di channel Bung FD ya di part selanjutnya. Oke, baik, kita akhiri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.